Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Rania Putri Ananda. Di sini Ana akan menjelaskan salah satu bab yang berada di dalam buku Shoroh kedua, yaitu Anwa'u Fi'li. Jadi teman-teman, sebelum Ana lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai bab ini, Ana mau ngejelasin lagi tentang fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Pasti kalian udah familiar banget sama fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Jadi fi'il madi ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah lampau atau sudah terjadi. Jadi tuh kayak bisa, misal ditanya nih kayak kapan kamu nulis gitu. Terus nanti dia bisa jawab menggunakan fi'il madi kalau misalkan dia nulisnya tuh udah lama gitu, udah terjadi. Nah, itu namanya fi'il madi. Nah, kalau fi'il mudhari itu adalah fi'il yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kayak misal kamu mau kemana gitu kan, mau ke Arab misalnya. Terus nanti dia bisa jawab menggunakan fi'il mudhari kalau misalkan dia mau ke Arabnya tuh sekarang atau besok. Jadi dia bisa menggunakan fi'il mudhari seperti itu. Oh ya teman-teman, fi'il madi di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama itu bisa menerima ta tanis sakinah, bisa disambung dengan domir seperti yang di sini. Nah teman-teman, fi'il mudhari di sini juga pasti bakalan diawali dari huruf-huruf yang Ana sebutin seperti Anita nih. Anita tuh ada berapa huruf sih? Anita itu ada 4 huruf. Jadi ada alif, ada nun, ada ya, dan juga ada ta. Nah di sini alif, nun, ya, sama tanya ini biasanya ditaruh di awalnya ya, di awal dari fi'il yang bakalan dijadiin fi'il mudhari nih. Jadi kalau kata asalnya itu adalah kataba, kalau dijadiin fi'il mudhari itu jadi kayak yaktubu gitu, dia sedang menulis. Nah kalau misalkan pakai nun itu jadinya kayak naktubu gitu, kami sedang menulis, seperti itu. Ayo teman-teman, ada satu lagi yang lupa banget Ana jelasin, yaitu adalah fi'il amr. Jadi fi'il amr ini menunjukkan perintah atau bisa dibilang kata perintah nih. Nah biasanya fi'il amr ini berasal dari fi'il mudhari dan tidak menerima tanda i'rab mabni. Nah contohnya itu bisa kayak aktub atau dari kata kataba yang artinya adalah menulis. Ketika dijadikan seperti aktub itu artinya bakalan berubah menjadi menulislah kayak. Terus dhahaba gitu, jadi idhab artinya bakalan berubah juga menjadi pergilah. Jadi fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak mengandung huruf ilat. Nah huruf ilat itu ada 3. Yang pertama itu ada alif, ada waw, dan juga ada ya. Nah di dalam fi'il sahih ini ada pembagiannya lagi, yaitu fi'il salim, mudha'af, dan juga mahmud, seperti yang udah Ana katakan sebelumnya. Nah kita bakalan bahas fi'il salim dulu ya. Pertama nih fi'il salim. Fi'il salim itu adalah fi'il yang semua hurufnya selamat dan tidak mengandung huruf ilat. Kenapa dibilang salim? Karena dia selamat dari huruf ilatnya dan tidak mengandung hamzah, serta tidak ada huruf yang rangkap atau tasydid nih, nggak ada huruf doublenya. Jadi kayak ya udah semuanya beda-beda gitu. Nah contohnya itu ada nasoro, ada dhahaba, ada kataba, dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu ada fi'il mudha'af. Nah fi'il mudha'af ini adalah fi'il yang huruf ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu sama, sehingga digabung dan ditasydidkan. Jadi sama gitu antara huruf pertama dan huruf keduanya. Biasanya kalau misalkan ada tasydid di dalam suatu kata gitu, satu fi'il itu bisa dibilang hurufnya sama. Kayak contohnya madda. Kalau diuraikan itu jadi madada, seperti itu. Nah, jadi mudha'af itu adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sama. Ciri-ciri fi'il mudha'af adalah huruf kedua dan huruf ketiganya itu sama, ada tasydid, termasuk fi'il sahih dan bukan fi'il mu'tal ya teman-teman.
karena dia tidak ada huruf ilatnya walaupun dia bertasydid gitu. Dan huruf asalnya tetap 3 bukan 2 karena seperti yang Anda bilang tadi itu diurai gitu. Jadi dari yang awal katanya itu ada madda jadi madada. Nah, dan yang ketiga itu ada fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz di sini adalah fi'il yang salah satu hurufnya itu asalnya dari huruf hamzah. Jadi hamzahnya itu bisa di fa fi'il, bisa di ain fi'il ataupun di lam fi'ilnya. Dan hamzah itu bukanlah huruf ilat ya teman-teman, karena yang huruf ilat itu alif bukan hamzah. Jadi bisa dibedakan di sini. Karena itu fi'il mahmuz tetaplah masuk ke dalam fi'il sahih bukan fi'il mu'tal. Nah, sekarang Ana bakalan jelasin pembagian fi'il yang kedua, yaitu adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal di sini adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya adalah huruf ilat. Yang udah Ana bilang tadi, huruf ilat nih udah Ana sering banget ulang-ulang ya. Huruf ilat itu adalah alif, waw, dan ya. Dan karena ada huruf ilat ini, fi'il ini memiliki perubahan pada saat ditasrif. Jadi huruf ilat ini kan lemah ya, huruf yang lemah. Jadi kalau ditasrif dia tuh bisa hilang. Pembagian dari fi'il mu'tal ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada fi'il misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga nakis, yang keempat lafif mafruk, dan juga yang kelima ada lafif makrun. Nah, fi'il misal ini yang pertama kali dibahas berarti ada tanda-tandanya gitu. Karena dia pertama kali dibahas, jadi ketahuan huruf ilatnya itu ada di mana. Berarti huruf ilatnya itu ada di fa-nya gitu. Jadi gampang banget diingat kalau dihafalkannya itu secara berurutan seperti yang udah Ana sebutin tadi. Misal, ajwaf, nakis, mafruk, dan makrun kayak gitu. Jadi yang pertama itu misal, fi'il misal huruf ilatnya berada di fa fi'il gitu, karena dia yang pertama jadi ada di depan gitu fa fi'ilnya. Contohnya itu ada waqafa, ada wa'ada, dan juga ada yasara. Nah, karena ini adalah fi'il mu'tal, jadi kalau dia ditasrif kadang di fi'il mudhari nih kadang wa-nya itu sering hilang gitu. Ataupun ada di fi'il amr pasti wa-nya itu hilang, karena udah Ana sebutin tadi juga kalau huruf ilat itu adalah huruf yang lemah, jadi bisa sering banget hilang gitu dia. Yang ketiga itu ada fi'il nakis. Dalam secara urutan tadi yang udah Ana bilang, yang pertama itu fi'il misal, ajwaf, misalkan yang ada di fa fi'ilnya ya. Nah, kalau ajwaf itu ada di ain fi'ilnya, dan kalau nakis itu pasti ada di lam fi'ilnya. Jadi sesuai urutan hafalinnya itu biar gampang. Nah, contoh dari fi'il nakis itu ada da'a seperti itu. Jadi da, ain, baru alif, terus ro, do, sama ya seperti itu. Jadi pasti kalau fi'il nakis itu huruf ilatnya ada di lam fi'ilnya. Dan yang terakhir itu ada fi'il lafif. Sebenarnya lafif mafruk sama lafif makrun itu satu kesatuan, cuman ada pembagiannya lagi gitu. Jadi lafif itu sebenarnya dibagi menjadi 2, dan itu adalah lafif mafruk sama lafif makrun. Kayak mu'tal aja, mu'tal kan dibagi menjadi 4 gitu. Misal, ajwaf, nakis, sama lafif. Nah, lafif itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mafruk, yang kedua itu adalah makrun. Lafif mafruk itu adalah fi'il yang huruf ilatnya berada di fa fi'il dan juga lam fi'il. Jadi ain fi'ilnya tuh bukan ilat. Jadi kayak contohnya wafa, wa, fa, terus ada ya gitu. Terus yang kedua ada lafif makrun. Lafif makrun ini yang fi'ilnya yang huruf ilatnya itu berurutan gitu. Jadi ada di ain fi'il dan ada di lam fi'il gitu. Jadi contohnya ada toa. Jadi to, wa, habis itu ada ya gitu. Dan yang terakhir nih, ini adalah ringkasan yang Ana buat biar mempergampang
penjelasan yang udah berbelit-belit tadi. Yang pertama itu adalah fi'il sahih, fi'il yang tidak mengandung huruf ilat. Dan macam-macam fi'il sahih itu adalah sahih salim, tidak ada huruf ilatnya sama sekali. Contohnya itu kataba. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang mengandung hamzah. Fi'il mudha'af adalah huruf kedua dan ketiganya itu sama ya, jadi tasydid bertasydid gitu. Dan ciri-ciri umum fi'il sahih itu huruf itu tetap ya, kalau di tasrif itu nggak pernah hilang ataupun gugur. Terus jazm mudhari'nya dengan sukun lebih mudah ditasrif juga. Terus kalau fi'il mu'tal, fi'ilnya mengandung huruf ilat, alif, waw, ya. Macam-macam fi'il mu'tal itu ada fi'il misal, terdapat di fa fi'il huruf ilatnya, contohnya waqafa, ajwaf, huruf ilatnya berada di ain fi'il, nakis, huruf ilatnya berada di lam fi'il, dan lafif mafruk itu huruf ilatnya ada di ada di fa fi'il dan juga lam fi'il. Kalau makrun itu ada di ain fi'il dan juga ada di lam fi'il. Seperti itu. Bisa dilihat juga di sini ya, bisa di pause.